Tuhan bilang gini, karena itu berdoalah demikian, katanya, berdoalah demikian ya. Karena Bapa kami yang di sorga, ini indah sekali. Alamatnya, ya. Bapa yang di mana ini? Ya. Bapa yang di bumi apa Bapa yang di sorga? Bapa yang di sorga. Nah, orang Kristen itu diajar berdoa kepada Bapa. Nah, makanya suara kecil kedengaran karena Bapa maha dengar, maha tahu. Ya, bisik-bisik dengar. Bahkan berdoa dalam hati pun tahu. Ya, nggak perlu doa pakai speaker. Ya, naikkan ke atas atap, ngadap ke atas. Gitu. Nggak bisa, nggak perlu. Ya. Kenapa? Karena kita berdoa kepada Bapa di sorga yang maha mendengar, yang maha tahu. Ya, yang kita diam di dalam hati berdoa saja Tuhan tahu. Gitu ya. Dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu. Wow, ya dong. Jadi kita itu sebagai anak, sekarang ini anak bicara sama Bapak, menguduskan nama. Nama Bapak kita itu kita jaga dengan baik. Ya kita jaga sebenarnya dengan tingkah laku, dengan segala macam. Waduh, waktu saya masih kecil, ya, nggak tahu zaman sekarang nggak lagi ya. Zaman dulu tuh orang suka olok-olok nama Bapak. Kalian masih ada nggak sekarang ini? Hah? Masih ada? Olok-olok nama Bapak. Waduh ya. Saya punya teman, tahu nggak ya, orang Jawa. Nama bapaknya Ribut. Ribut apa begitu. Jadi ada ributnya. Saya ingat itu ya. Ya ampun. Jadi teman-teman semuanya bilang apa? Jangan ribut. Sambil lihat dia marah gitu kan. Dia marah, ya pokoknya aduh marah. Kita itu tahu nggak apa? Kalau nama bapak kita diolok-olok, wah kelahi. Ya. Kelahi betul ya Tom. Saya ingat Tom. Adik saya yang paling nakal tuh si Amen itu, yang sekarang dia pergi ke Sintang, dia tinggal di bawah itu, tahu nggak ya? Tuh, Amen, oh dia paling nakal. Itu Ibu Rebecca senyum-senyum. Dulu kami satu deret, kami ada satu bapak yang Pangkaloy itu namanya, justru Pangkaloy. Dia itu paling usil orangnya, itu orang tua tapi usil sekali. Ya. Satu kali dia olok-olok nama bapak saya sama si Amen itu. Si Amen itu kan masih kecil. Dia lagi main ketapel. Dia ambil batu tau nggak? Dia sikat itu papa itu, pom, kena dia punya perut gitu. Untung bukan di sininya, di matanya. Wow, sejak saat itu dia nggak berani lagi. Dia nggak berani lagi. Dia kasih tahu orang tua kami, Amen dimarah habis, dia tahu, aduh kalau kena mata nggak tahu apa jadinya gitu kan. Nah saat itu, jadi ini nama bapak ini nggak main-main. Ya, coba lihat, coba di sini ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ya, orang Yahudi sampai nggak berani ucap, takut salah, ya kan? Takut salah, kamu bisa bayangkan. Jadi kita kuduskan dengan kata-kata dan kuduskan dengan tingkah laku, ya. Dengan hidup kita menjaga kemuliaan nama Bapak kita. Jangan bikin kacau, ya. Jangan menyebabkan namanya dihujat, ya, dipermalukan. Nah, ini penting, ya. Ini penting. Makanya hati-hati. Bikin apa-apa hati-hati kita. Karena apa? Ketika kita bikin salah, ketika kita melakukan hal yang tak bermoral atau apa, siapa yang ini yang kena hujat ke ujung-ujung sana? Tuhan. Ya. Ini aja yang kena tangkap KPK. Ya. Namanya ya toh, Immanuel Ebenezer. Semua orang tanya sama saya, Pak, namanya cakep sekali loh, doa-doa ya toh. Immanuel, Tuhan beserta kita, Allah beserta kita, ya. Ebenezer, sampai di sinilah Tuhan menolong kita. Waduh. Jadi Tuhan bahkan nolong sampai ke KPK nggak? Mereka tanya, waduh ngawur deh, saya bilang ini, gimana ini? Atau Tuhan beserta kita, Immanuel, menyertai sampai ke Cipinang nanti katanya. Aduh banyak ini ya. Saya nggak tahu mau jawab apa ya. Saya terpaksa search, ya toh. Dia gereja mana? Nggak taunya apa, tahu nggak? Yang itu, yang kuduskan Sabat hari ke-7. Oh ya, saya bilang makanya dia mau lakukan hukum Taurat, ya gitu ya.
Kemudian apa katanya? Di sini lagi, kita mesti cepat ini. Ayat 10, datanglah kerajaanmu. Nah, datanglah kerajaanmu ini adalah, ini doa orang Yahudi sepanjang masa, sejak Daud dan seterusnya, ya toh. Orang Yahudi udah dibuang di Babel, balik lagi, aduh jungkil balik dijajah satu bangsa demi satu bangsa. Akhirnya mereka apa? Sangat merindukan. Makanya itu sampai murid-murid tanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah katanya ya engkau akan memulihkan kerajaan bagi bangsa Israel sekarang ini? Karena mereka udah bosan, ya toh, mau dipulihkan. Dan bilang, engkau tidak perlu tahu ya masa dan waktu yang ditetapkan. Mereka sangat ingin, sangat merindukan. Datanglah kerajaanmu Tuhan, ya, datanglah kerajaanmu. Nah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya. Kemudian apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sekali lagi, ini mengantisipasi tribulation. Ya, kalau bangsa Yahudi menerima Yesus sebagai Mesias, ya, dan Roma memperhitungkan itu sebagai pemberontakan, kamu tahu nggak Roma punya kekejaman itu? Ya, tahun berapa itu? Nah, ada satu bangsa dikalahkan, ya, semuanya ditangkap ratusan ribu orang itu disalibkan sampai panjangnya lebih dari 100 km. Kamu bisa bayangkan? Nanti semua orang lihat, salibnya banyak itu. Dan zaman, kenapa kerajaan Roma di dalam patungnya Nebukadnezar dilihat sebagai ini besi, ya besi itu, kaki itu bagian besi, itu keras, murah, udah keras murah lagi, ya toh. Katanya saking kejamnya itu kekaisaran Romawi. Itu kalau di mana ada laporan, ada bajak laut, ya, seperti sekarang nih, lewat Tanjung di Aceh sana terjadi pembajakan bajak laut. Roma kirim pasukan di sana, satu kampung dimusnahkan sama bayi-bayinya. Ya. Kalau lewat Pulau Nias gitu, terjadi pembajakan, habis orang Nias punah. Bener ya dong. Pasukannya dikirim ke Nias sana itu semuanya ditangkap dan dibunuh semuanya. Orang dengar apa? Enggak ada orang berani melawan. Enggak ada yang berani. Karena apa? Kejam. Memang dulu, zaman dulu ya, kekaisaran yang hebat-hebat bisa menundukkan banyak wilayah itu adalah yang super kejam. Anda tahu Genghis Khan itu menaklukkan sampai ke Turki. Sampai ke Turki loh. Katanya ya, 1 minggu sebelum dia datang orang udah gemetar kencing-kencing. Ya katanya ini pasukannya akan sampai, kan lama. Ya bukan kayak sekarang pakai tank atau apa, kan lama pasukannya bergerak gitu. 1 minggu ini katanya sudah sampai di mana gitu. Bakalan ya kira-kira sekian hari lagi akan nyampe sini. Orang sini udah panik ya. Ibu-ibunya nggak tahu mau lari kemana. Saking kejamnya. Nah, jadi maka itu di sini dikatakan apa ya? Berikanlah kami makanan, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu mengantisipasi kesusahan yang amat sangat. Dan kemudian, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan ya, diperlakukan seperti apapun juga, sekejam apapun juga, ampunilah dia. Karena kita mengharapkan sesuatu yang surgawi, bukan yang di dunia ini.